Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, kali ini kita akan belajar bagaimana tata cara melakukan proses ekspor file desain kita dari Tekla Struktur Designer menuju software Graphisoft Archicad. Baiklah, kita langsung saja ya masuk pada bagaimana tata cara pekerjaannya. Selamat belajar. Baiklah, di sini saya melakukan pengecekan kembali hasil dari proses analisanya. Sebelumnya saya juga melakukan proses pengecekan pada leveling lantai bangunannya ya. Rekan-rekan bisa lihat. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada BIM integration. Kemudian kita pilih IFC export. Kemudian rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses kita melakukan ekspor file project kita, di mana akan kita gunakan atau akan kita lanjutkan proses desainnya di software Graphisoft Archicad. Baiklah, kita sudah berhasil ya melakukan ekspor file project kita menggunakan media IFC. Berikutnya kita buka software Graphisoft Archicad, kemudian kita pilih file, lalu kita pilih open. Kita coba cari ya file IFC kita yang sudah kita ekspor dari Tekla Struktur, kemudian kita masukkan ya ke dalam software atau lembar kerja Graphisoft Archicad. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Baik, untuk model bangunan kita sudah masuk ya ke dalam lembar kerja Graphisoft Archicad. Kemudian kita coba lakukan pengaturan untuk unitnya. Kita masuk pada working unit ya. Di sini saya memakai satuan cm. Kemudian kita masuk pada view, lalu kita masuk pada grid and background. Untuk spasinya saya masukkan angka 1 meter ya, atau 100 cm. Kemudian kita coba cek untuk level base dan juga level-level lantai di atasnya ya. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada objek dari bangunan yang tidak terekspor dengan baik ya. Oke, kita masuk pada view 3 dimensi. Di sini kita bisa lihat ya, untuk grid atau garis asnya terdapat atau ada di setiap layer lantai ya. Ini bawaan dari Tekla Struktur. Di sini kita tidak memerlukan banyak grid as ya. Kita sisakan satu saja pada level paling bawah. Kemudian kita kembali masuk pada view, lalu kita pilih 3D view option. Kemudian kita pilih simple shading and shadow. Baiklah, kita kembali masuk pada level basement. Di sini kita akan membuat atau memasukkan elevation ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses pekerjaannya. Ini dikarenakan hasil ekspor kita dari Tekla tadi ketika masuk ke dalam lembar kerja Graphisoft Archicad belum ada view elevation, sehingga kita perlu memasukkan elevation baru. Baiklah, kita coba masuk ya pada setiap elevationnya. Baiklah, kita masuk pada elevation 1. Kita klik double ya. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan dari elevation 1. Untuk ketinggian setiap lantainya juga sudah sesuai ya. Tapi di sini saya pikir hasil ekspor dari Tekla Struktur ke Graphisoft Archicad menggunakan media IFC
hasilnya bagus ya, karena kita bisa menyeleksi setiap elemen bangunan ya. Jadi elemen-elemennya itu sudah terpisah-pisah ya, dan kemungkinan besar bisa kita atur kembali, kita desain kembali, atau kita edit kembali ya dimensinya. Nanti kita coba. Kita coba ya untuk seleksi salah satu elemen dari model bangunan ini. Di sini saya menyeleksi dinding basement ya, atau retaining wall. Kemudian saya masuk pada wall selection setting. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa model kita bisa diedit kembali ya, atau disetting ulang kembali. Wah, ini menarik nih. Jadi tidak ada error ya, semuanya berjalan dengan baik. Di sini untuk datanya pun terkonfirmasi dengan baik ya. Kita coba masuk lagi pada geometri dan positioning. Saya coba untuk menebalkan dinding dari retaining wall ini ya, atau dinding beton ini, dan hasilnya sesuai ya, dindingnya bisa menjadi lebih tebal. Kemudian saya coba mengatur lagi untuk ketebalan dindingnya, saya masukkan angka 1000 ya, dan hasilnya pun terkonfirmasi dengan baik ya. Saya coba untuk mengembalikan ketebalan dari dinding beton ini atau retaining wall ini ya. Ini adalah posisi dari basement. Wow, ini menarik ya. Oke. Baiklah, saya coba untuk menyeleksi elemen kolom beton ya. Kemudian kita masuk pada kolom selection setting. Nah, di sini juga kita bisa mengatur kembali untuk dimensi dari kolom beton. Kemudian kita juga bisa mengatur kembali untuk load bearingnya. Dan di sini kita juga bisa lihat ya bahwa data-data dari elemen kolom beton ini terkonfirmasi dengan baik. Wow, ini menurut saya menarik sekali ya. Jadi hasil ekspor model dari Tekla Struktur Designer ke Graphisoft Archicad ini terkoneksi dengan baik ya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan ulang kembali pada Graphisoft Archicad. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kolom betonnya berubah dimensi ya, sehingga tidak tertutup kemungkinan ketika kita melakukan desain ulang kembali atau ada perubahan desain, kita dengan mudah untuk mengatur dimensi dari setiap elemen konstruksi bangunan. Baiklah, di sini saya juga akan melakukan seleksi pada balok beton. Kemudian kita masuk pada beam selection setting. Nah, di sini sama seperti pada elemen konstruksi sebelumnya, kita juga dapat mengganti dimensi dari balok beton. Begitu juga kita dapat mengatur kembali untuk materialnya, posisi dari balok beton, dan juga data-data dari balok beton ini terkonfirmasi dengan baik ya. Saya pikir ini sangat fleksibel sekali ya. Jadi kita dengan mudah untuk mengatur ulang desain kembali. Jika memang diperlukan, kita akan melakukan perubahan-perubahan pada elemen struktural. Baiklah, kita coba cek juga ya elemen dari plat lantai beton. Kita seleksi salah satu plat lantai beton, kemudian kita masuk pada selection setting. Di sini kita juga bisa mengatur ulang kembali ya untuk dimensi maupun material dari plat lantai beton. Data-datanya juga bagus.
terkonfirmasi dengan baik. Di sini saya coba untuk mengganti ketebalan dari plat lantai beton. Saya coba lihat ya, dan terkonfirmasi dengan baik ya. Kemudian saya coba atur lagi untuk ketebalannya, kita coba cek ya. Di sini kita mau melihat apakah perubahannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali masuk pada level basement. Nah, kemudian di sini kita juga akan memasukkan garis potongan bangunan. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini pekerjaan yang sangat mudah. Kita coba berikan garis potongan bangunan ini secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian kita coba cek ya pada section. Kita pilih section 1. Kita rapikan ya sebentar agar mudah untuk memilih section 1-nya. Kita klik double saja ya pada section 1, kemudian muncul tampilan seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Di sini kita bisa melihat elemen-elemen strukturnya. Saya coba klik plat lantai beton, kemudian saya masuk pada selection setting untuk melihatnya. Kemudian saya juga seleksi barak beton, kemudian masuk pada beam selection setting untuk melihat bagaimana detail dari dimensinya. Kemudian saya masuk pada section selection setting. Di sini saya melakukan sedikit pengaturan ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses pengaturannya. Jika sudah, kita klik saja OK ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Untuk tampilan view dari potongan bangunan ini menjadi lebih menarik ya. Kemudian saya masuk pada section building 2 ya. Lalu saya klik kanan, kemudian saya pilih section selection setting. Saya melakukan pengaturan yang sama pada section 1 tadi, dan hasilnya seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Untuk tampilan view-nya menjadi lebih menarik, lebih interaktif. Kemudian saya menyeleksi barak beton, kemudian saya masuk pada beam selection setting. Di sini saya coba melakukan perubahan pada dimensi dari barak beton. Rekan-rekan bisa lihat ya hasilnya. Kemudian saya kembali masuk pada beam selection setting. Kemudian saya kembalikan untuk dimensi barak betonnya. Baiklah, kita kembali masuk pada tampilan 3 dimensi. Kita sudah berhasil ya untuk melakukan proses ekspor file objek dari Tekla Struktur Designer menuju Graphisoft Archicad. Dan yang menariknya adalah software Graphisoft Archicad dapat menerima hasil ekspor dari Tekla Struktur Designer walaupun menggunakan media IFC, bisa terkonfirmasi dengan sangat baik. Dan itu adalah hal yang paling menarik menurut saya dalam proses melakukan ekspor di antara kedua software ini. Baiklah, sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial lainnya. Apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi pada lain waktu dan lain kesempatan yang baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.